Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita duduk bersama melanjutkan tadabbur Al-Quran, kajian tafsir. Kita alhamdulillah masih dalam tafsir surah Al-Baqarah. Pada malam hari ini kita akan baca ayat 80, 81 dan 82 dalam surat Al-Baqarah ini. Kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala di 80. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Qul attakhadtum 'indallahi ahda falan yukhlifallahu ahdah am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Bala man kasaba sayyi'atan wa hatat bihi khati'atuh fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Walladzina amanu wa 'amilus sholihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Kata Allah di ayat 80, wa qalu, dan mereka berkata. Yang berkata di sini orang Yahudi dari Bani Israel. Lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudah. Api neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja. Saya sudah berani mengaku, mengklaim bahwa neraka tidak akan menyentuhnya kecuali beberapa hari saja. Apa kata Allah? Qul, katakan wahai Muhammad kepada mereka, attakhadtum 'indallahi ahda. Apakah kalian sudah menerima janji dari Allah? Apakah memang itu sudah ada perjanjian bahwa kalau kamu orang Yahudi tidak akan disentuh oleh neraka? Itu pertanyaan dari Allah disampaikan oleh nabinya. Attakhadtum 'indallahi ahda. Apakah kalian sudah menerima janji dari Allah Subhanahu wa taala? Falan yukhlifallahu ahda. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengingkari janjinya. Kalau memang itu sudah ada perjanjian antara kalian dengan Allah, maka Allah tidak akan mengingkari janjinya. Am ini litanwi, bermakna atau taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Atau kalau tidak ada janji, berarti kemungkinan kedua ini. Atau kalian menyatakan atas nama Allah sesuatu yang tidak kalian ketahui. Dua saja. Kalau bukan yang pertama, berarti kalian mengada-ngada. Kalian berdusta atas nama Allah. Setelah itu ditegaskan di 81. Bala man kasaba sayyi'atan wa hatat bihi khati'atuh fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Bukan demikian.
bantahan. Bukan demikian kata Allah. Barang siapa yang melakukan kejahatan, barang siapa yang dosanya telah meliputinya, faulaika ashabun nar, maka mereka itulah penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Iya. Walladzina amanu wa amilus solihat di 82. Dan orang-orang yang beriman serta amilus solihat, mengerjakan amalan-amalan soleh, ulaika ashabul jannah, mereka itulah ashab, penghuni al-jannah, surga. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. 3 ayat ini ayat yang sangat agung sekali, menjelaskan ya terkait dengan penghuni surga, penghuni neraka. Dia dimasuki dengan apa? Kita bisa melihat ayat ini, ketiga ayat ini menjelaskan bantahan terhadap angan-angan sebenarnya. Karena kalau tanpa ada dalil yang nyata dari Allah Subhanahu wa taala, itu disebut angan-angan. Maka angan-angan keselamatan tanpa dasar wahyu, sekaligus menetapkan kaidah keadilan Allah itu dalam memberikan balasan berdasarkan nasab, berdasarkan keturunan, itu namanya berkata atas nama Allah tanpa ilmu. Iya, berkata atas nama Allah tanpa ilmu. Kita lihat ayat 8. Yang menetapkan bahwa tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Mereka merasa bahwa kedudukan nasab, karena mereka itu selalu disambung oleh nasab kenabian, ya, mereka akan menyelamatkan, itu akan menyelamatkan mereka dari neraka, dari azab Allah. Maka Allah katakan kepada nabinya, katakan, attaqatum indallahi ahda, apakah memang sudah ada janji yang kalian buat dengan Allah? Ini kan tidak bisa dijawab, karena surga tidak bisa kita mengatakan bahwa kalau saya punya nasab ini pasti surga. Tidak. Kata Nabi, man batta'a bihi amalu lam yusri' bihi nasab. Siapa yang diperlambat oleh amalannya tidak bisa disegerakan oleh nasab. Tidak bisa itu. Bahwa kalau kita punya kenalan, ya, kita punya keturunan, garis keturunan yang bagus, bisa kita yang dipercepat masuk surga. Yang lainnya yang tidak punya nasab akan diperlambat. Tidak. Bukan itu yang menentukan kita di kehidupan akhirat. Karena surga tidak dimasuki dengan angan-angan. Sebagaimana juga neraka tidak dimasuki dengan juga angan-angan. Dia semuanya ada sebabnya. Allah Subhanahu wa taala, kalau kita buka surah An-Nisa ayat 123, Allah Subhanahu wa taala jelas mengatakan, laisa bi amaniyikum wala bi amani ahlil kitab wa may ya'mal su'an yujza bih. Perhatikan ayat ini. Pahala masuk surga itu bukanlah menurut angan-angan kalian. Bukan pula menurut angan-angan ahli kitab. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan, dia akan diberikan balasan.
Sebagaimana juga orang yang melakukan kebaikan diberi balasan. Man amila sholihan falinafsi. Siapa yang beramal soleh untuk dirinya. Kalau kita sujud, kita ruku, kita sholat, wajib dan sunnahnya. Kita berpuasa, wajib dan sunnahnya. Kita berzakat, wajib dan sunnahnya. Kita berhaji, haji wajib dan haji sunnahnya. Untuk kita sendiri. Man amila sholihan falinafsi. Siapa yang beramal soleh untuk diri. Sebaliknya, waman asa'a fa'alaiha. Siapa yang berbuat jahat atas dirinya juga. Semua kembali ke kita. Pada hari kiamat kata Allah, yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su. Pada hari itu, hari kiamat, setiap orang akan mendapatkan apa yang diamalkan berupa kebaikan hadir di hadapannya. Semua yang kita amalkan berupa kebaikan hadir di hadapan kita. Wa ma amilat min su. Dan apapun yang dilakukan berupa keburukan hadir di hadapan kita. Kita hafal semua surat Zalzalah. Wa ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa saja melakukan sebesar darrah, biji yang paling kecil. Kalau hewan yang paling kecil. Sebesar itu, sebesar apapun, sekecil apapun berupa kebaikan, yarah. Dia pasti akan melihatnya. Ini kalau dalam ilmu bahasa, jawaban syarat. Awalnya itu syarat. Siapa saja, itu syarat. Yang melakukan sekecil apapun kebaikan, yarah jawabannya. Dia pasti akan melihat. Dan siapa saja yang melakukan siapa yang melakukan sebesar darah berupa kejahatan, sekecil apapun kejahatan yang pernah kita lakukan, biar khoinatul ayun, pengkhianatan matata, kita tidak mau lihat tapi matata berpaling sedikit melihat yang tidak boleh dilihat. Iya, iya, kita pasti akan melihatnya. Dan kita tidak bisa ingkari. Karena di Zalzalah itu ayat sebelumnya. Yauma idin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu, bumi ini, kalau kita tak bercerita dengan jujur, bumi ini akan bercerita tentangnya. Dia akan katakan, apa yang kita lakukan di atas ini. Dia akan kabarkan. Siapa yang membuatnya berbicara? Robnya. Tuhannya. Ini harus kita pahami baik-baik. Iya. Bahwa surga, neraka bukan dengan angan-angan. Makanya Allah Subhanahu wa taala menegaskan di ayat 8182. Di 8182. Iya. Kata Allah, bala man kasaba sayyi'atan wa hatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Bukan seperti itu. Seperti angan-angan mereka tadi. Seperti apa yang diucapkan oleh mereka bahwa mereka tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali beberapa hari. Bala, tidak seperti itu. Man kasaba sayyi'atan wa hatat bihi khati'atuh. Barang siapa yang melakukan kejahatan, yang dosanya telah meliputinya, fa ulaika ashabun nar. Mereka pasti penghuni neraka. Hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya.
Iya, neraka dimasuki karena sebab dosa dan maksiat. Tidak bisa kita berkata seperti ucapan mereka ini. Kami tidak disentuh oleh api neraka kecuali beberapa hari saja. Neraka tidak bisa ditentukan oleh kita. Dia amalan. Amalan. Iya. Yang akan membuat kita masuk ke dalamnya. Sebagaimana juga amalan yang membuat kita keluar darinya. Makanya ayat 82. Walladzina amanu wa amilus solihat. Dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh. Ulaika ashabul jannah. Mereka itulah penghuni surga. Hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya. Biar nasabnya wadhi, biar nasabnya rendah. Tapi kalau dia orang beriman dan beramal soleh, ulaika ashabul jannah. Mereka itu penghuni surga. Hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya. Sebaliknya, biar nasab kita tinggi. Tapi kalau kita tidak beriman dan beramal soleh, malah kita bergelimang dengan dosa dan maksiat, faulaika ashabun nar, kata Allah. Mereka itulah penghuni neraka. Hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya. Makanya nanti di hari kiamat ukuran orang yang masuk ke dalam surga atau neraka bukan kaya dan miskin, tapi amalan yang pernah dilakukan. Amalan soleh yang dia lakukan, maka pasti akan memasukkannya ke dalam surga. Sebaliknya amalan yang jahat, toleh, pakai to, lawannya soleh. Amalan yang tidak soleh yang dia lakukan, dia akan mendapatkan balasannya berupa neraka Allah Subhanahu wa taala. Wal'iyadu billah. Ini 3 ayat ini, kalau kita melihat ya kembali lagi dengan baik, dan kalau kita hubungkan dengan ayat-ayat yang lain, itu akan nampak jelas. Iya, kita bisa melihat bahwa surga Firdaus itu akan dimasuki oleh orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kita mungkin sering baca Al-Kahfi Jumat. Ada itu di Al-Kahfi 107, 108. Ya, sebelum akhir. Di situ ada firman Allah, innal ladzina amanu wa amilus solihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, beriman dan beramal soleh, kanat lahum, adalah untuk mereka jannatul firdausi nuzula, surga Firdaus sebagai tempat tinggalnya, sebagai tempat tinggalnya. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya karena keimanannya dan karena amalan solehnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan di ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khair la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, lakukan kebaikan, sembah Tuhanmu. Ini kan semua perintahnya. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah,
Sujudlah, lakukan kebaikan. Karena kebaikan bukan hanya sujud dan ruku. Lakukan kebaikan, beribadah kepada Rabbmu, la'allakum tuflihun. Agar supaya kalian beruntung. Karena keberuntungan adalah jika kita selamat dari neraka masuk surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika menjelaskan kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa itu pasti mati. Dia akan meninggalkan dunia ini, terus siapa yang selamat setelah kematian? Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang diselamatkan dari neraka dan dia masuk ke dalam surga, selamat neraka, masuk surga, faqad faz, maka sungguh dia telah beruntung. Itu keberuntungan. Itu adalah keberuntungan. Bahkan itulah keberuntungan yang besar, keberuntungan yang agung. Dzalikal fauzul azim, kata Allah. Itu adalah keberuntungan yang agung. Ketika kita selamat dari neraka, masuk surga. Itulah keberuntungan. Tapi kapan kita tidak selamat, kita malah jatuh tersungkur ke dalam neraka, naudzubillah, maka itulah kerugian yang sebenarnya. Dan yang selamat, yang berhasil menyeberang, berjalan di atas jembatan yang dibentangkan di atas punggung neraka jahanam, hanya orang yang melakukan perintah dan meninggalkan larangan. Kata Allah, wa minkum illa wariduha. Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali pasti akan melewatinya, yaitu melewati itu jembatan. Sebelum surga ada jembatan yang diletakkan di atas punggung neraka jahanam. Tidak seorang pun di antara kalian, kita semua ini pasti akan ke situ. Iya. Itu sudah ketentuan. Itu sudah ketetapan Allah. Itu sudah hatman maqdiyah, kata Allah. Itu ketetapan yang sudah ditentukan, sudah diputuskan. Siapa yang diselamatkan? Kata Allah, "Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya." Kemudian kata Allah, kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Kami selamatkan orang-orang yang bertakwa karena ketakwaannya. Wa nadharud dhalimina fiha jithiya. Kami biarkan, kami tinggalkan orang-orang zalim jatuh tersungkur ke dalam neraka jahanam. Naudzubillah. Maka di sini sekali lagi kami tegaskan bahwa surga itu untuk memasukinya butuh keimanan dan amal soleh. Sementara neraka itu kita bisa selamat darinya dengan beriman dan beramal soleh. Tanpa itu kita akan masuk di dalamnya, naudzubillah. Maka 3 ayat ini ada beberapa hal yang disebutkan dan ingin disampaikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita mempertegas bahwa keselamatan akhirat bukan dibangun di atas angan-angan kosong, hayalan. Tidak bisa berhayal saja. Bangun, kata Ibnu Qayyim, kum li akhiratik kama takum li dunyak. Bangun ki untuk akhirat sebagaimana kamu bangun untuk duniamu. Kita ini untuk dunia banyak sekali sebab yang kita lakukan untuk mendapatkannya. Kan begitu? Banyak sekali yang kita lakukan.
Kalau kita akan berangkat pagi, bahkan sebelum sholat subuh, kita akan pasang alarm. Kita akan berpesan kepada anak istri kita, bangunkan Kak. Mau ke berangkat, itu untuk dunia. Maka bangunlah untuk akhiratmu seperti itu. Bangunlah untuk akhiratmu seperti itu. Kalau tidak bisa lebih, kasih sama saja. Kalau tidak bisa lebih. Iya, karena sebenarnya kan harus lebih. Karena tidak boleh kita dunia yang lebih, sementara dia akan kita tinggalkan. Akhirat yang selama-lamanya kita kurangi. Ada waktu kosong tak? Sementara dunia kita kosongkan waktu. Harusnya sebaliknya. Iya, sebaliknya yang kita lakukan. Karena bukan ini dengan angan-angan. Harus ada wujud nyata amalan yang kita lakukan. Jangan berhayal. Iya, jangan berhayal. Jangan sampai datang kematian, baru kita berkata, Rabbi laula akhortani. Rob, sekiranya engkau undur saya. Ila ajalin qaribe. Waktu yang sedikit saja. Terlambat itu. Jangan sampai nanti kita datang, kita mau bersedekah, tapi orang yang kita mau kasih, dia bilang, sekiranya kamu datang kemarin, lewat. Hari ini sudah penuh. Hari ini sudah tidak dibutuhkan. Jangan berhayal. Jangan berangan-angan. Keselamatan akhirat tidak dapat dibangun dengan angan-angan. Kemudian yang kedua, ternyata di sini ada isyarat dari klaimnya tadi itu Yahudi. Ada isyarat bahwa tidak boleh kita berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Jangan bicara bahwa saya ini penghuni surga, saya ini penghuni neraka. Tanpa ilmu tak. Tidak boleh. Iya, karena ini haknya Allah. Haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan dari sini pula kita bisa dapatkan pelajaran bahwa klaim surga, neraka harus berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah. Jangan kita bilang, saya ini penghuni surga. Apa dalilnya? Apa sebab yang membuat kamu penghuni surga? Apakah memang Nabi pernah bilang bahwa yang melakukan itu akan menjadi penghuni surga? Apa dalilnya? Dari Al-Quran dan Sunnah. Iya. Harus itu. Harus ada dasarnya. Kemudian di sini kita dapat pelajaran yang keempat, nasab, suku, ras, kelompok itu tidak menjamin keselamatan kita. Tidak bisa itu kita bilang kelompokku paling suci. Tidak. Kalau memang kelompok tadi atas Al-Quran dan hadits, kita beramal dengan Quran dan hadits, selamat. Karena Nabi SAW pernah berkata, Sataftariku ummati ala thalathatin wa sab'in. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar illa wahid. Semuanya terancam dengan neraka kecuali satu. Itu yang selamat. Bayangkan dari banyaknya orang itu, iya, mengaku dirinya adalah penghuni surga, selamat dari neraka. Nabi bilang semuanya diancam dengan neraka kecuali satu. Apa itu? Ketika Nabi ditanya siapa mereka, kata Nabi, man kana ala mithl ma ana alaihi wa ashabi. Siapa yang berada seperti yang saya pegang dan para sahabatku. Jadi bukan golongan ini. Bukan masalah yayasan. Bukan. Ini masalah kita seperti yang Nabi lakukan atau tidak. Itu saja. Kalau kita melakukan seperti yang Nabi lakukan di waktu itu, maka kitalah orang itu. Walaupun kita sendiri
Tidak ada jamaata. Tidak ada yayasan, tidak ikut ke grup. Iya. Tidak ikut ke grup. Tidak ada toin grup pemburu taklim tak. Tidak ada grup apa-apa yang kita ikuti. Tapi kita berada di atas apa yang Nabi pegang. Dan para sahabatnya. Itulah yang selamat. Itu yang Nabi katakan. Makanya Nabi berpesan. Di dalam hadits Al-Irbad Ibnu Sariyah. Iya. Ketika beliau katakan bahwa siapa yang hidup lama di antara kalian, kalian akan melihat di umatku itu bergolong-golongan, berkelompok-kelompok. Iya, mengaku dia yang benar. Maka para sahabat meminta wasiat. Kalau kita hidup di waktu itu gimana? Kata Nabi, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di addu 'alaiha bin nawajid. Kalau sudah seperti itu, wajib bagi kalian berpegang dengan sunnahku. Pegang ke sunnah, tidak apa-apa. Wajib bagi kalian berpegang dengan sunnahku, kata Nabi. Dan sunnahnya khalifah yang 4 setelahku. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Pegang ke. Tidak apa-apa satu dunia ini menyelisih kita. Yang penting kita di atas sunnah Nabi. Sunnahnya khalifah ini yang 4. Addu 'alaiha bin nawajid. Gigit dengan gigi gerahammu. Gigit dengan kuat. Itu yang selamat. Itu yang selamat. Karena ini bukan nasab. Bukan kita berbicara suku. Karena di khutbah terakhir Nabi, saat beliau haji terakhir ini, tahun ke-10. Setelah itu beliau pulang sakit, wafat. Beliau berpesan bahwa hari ini tidak ada lagi perbedaan Arab dan Ajam. Tidak ada lagi. Tidak ada lagi perbedaan kulit putih, hitam. Tidak ada lagi. Takwa saja. Ini yang harus kita pahami. Iya, yang harus kita pahami. Bahwa sekali lagi, yang menjamin keselamatan kita bukan nasab. Bukan suku, bukan ras, bukan kelompok. Yang menjamin kita adalah kita di atas dalil atau tidak. Ini yang perlu ditanamkan. Kemudian ternyata berdasarkan ayat ini, iya, iman itu akan melahirkan amal soleh ternyata. Tidak bisa itu kita beramal tanpa iman. Kalau ada orang bilang, saya tidak ada keimananku tapi rajin saja beramal. Tidak mungkin. Karena amal itu lahir dari keimanan. Iya, lahir dari keimanan. Makin tinggi iman, maka makin banyak amalan yang bisa kita lakukan. Tapi makin rendah iman, makin susah kita beramal. Karena Allah gandengkan. Yang beriman dan beramal. Juga di sini kita dapat faedah. Surga ternyata tempat tinggalnya orang beriman. Dia hanya tempat tinggalnya orang beriman. Kata Allah di ayat yang lain, uiddat lil muttaqin. Dia disiapkan untuk orang yang bertakwa. Orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, itulah surga. Iya. Kemudian lewat ayat ini, ya bahayanya itu yang namanya dosa dan maksiat. Karena jelas-jelas Allah katakan, iya, di sini di ayat 81, man kasaba sayyi'ah wa hatat bihi khati'atu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang yang melakukan kejahatan, dosa dan maksiat, dan dosanya itu meliputi dirinya, hatinya itu sudah tertutup dengan dosa. Karena setiap dosa kita lakukan dititikkan di hati kita satu titik hitam. Dia diliputi oleh dosanya, naudzubillah. Faulaika ashabun nar. Mereka itu penghuni neraka. Hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya. Bahaya itu dosa. Membuat kita menjadi penghuni neraka, naudzubillah. Makanya Nabi SAW
selalu menganjurkan kepada kita untuk bertobat setiap saat. Iya, jangan tunggu waktu tertentu, hari tertentu, tempat tertentu. Jangan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja yang telah diampuni dosanya yang telah lalu dan akan datang, beliau selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala setiap hari. Setiap hari. Padahal sudah diampuni dosanya yang akan datang jika dilakukan dan yang telah berlalu. Maka kita tentunya lebih butuh untuk itu. Wallahualam, ini 3 ayat terkait dengan apa yang dikatakan oleh mereka orang-orang Yahudi, Bani Israel. Insya Allah nanti di ayat ke-83 kita akan mendapatkan lagi tambahan ilmu bagaimana mereka lagi Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan tentangnya dan bagaimana diambil perjanjian dari mereka. Wallahualam. Baik, kita lanjut sini ada pertanyaan. Satu ini bukan pertanyaan ini Ustadz. Tolong diarahkan para ummahat sebahagian. Jangan cerita kalau Ustadz ceramah karena mengganggu kami yang datang untuk mau mendengarkan ilmu. Sudah ditegur masih bercerita kelompok. Insyaallah. Ini cobaan memang, alhamdulillah. Iya. Ternyata saya tanya-tanya juga di teman-teman yang lain, gimanakah di taklimmu, cerita atau tidak orang? Kenapa di taklimku itu selalu ada pertanyaan orang cerita? Gitu. Setelah saya melakukan banyak diskusi, bertanya, satu sebabnya. Memang karena taklim tak rame. Mohon maaf begitu. Jadi susah memang kalau ramai tidak ada cerita. Kadang-kadang kita larang sebagian orang, sebagiannya lupa. Karena sudah dikasih tahu pekan ini, berki ngomong ke pekan ini nih berbusa mulutku. Pekan depan lagi itu begitu aja lagi. Karena innal mu'min nasa'an. Seorang mukmin itu pelupa, sifatnya begitu. Berki sudah kasih tahu dia pelupa. Jadi begitulah ujiannya kalau kita majelisnya rame, pasti ada begitu. Karena memang kita ini waja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Kita ini dijadikan sebagiannya untuk menguji sebagian yang lain. Jadi tapi bukan berarti kita benarkan. Ya, seorang tentunya ia punya kaidah dalam kehidupan ini seperti yang dikatakan oleh Nabi la dharar wala dirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh mengganggu orang lain. Kalau memang itu bagi kita tidak berbahaya, jangan memberikan doror untuk orang lain. Itu nasihat tentu. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah beriman salah seorang dari kalian sampai dia senang untuk saudaranya apa yang dia senang untuk dirinya. Kalau kita suka dengar ilmu, harus kita senang juga orang lain dengar ilmu. Kalau kita tidak suka orang bercerita kalau lagi ada kajian, maka jangan bercerita. Tahan dirita. Kan hanya berapa ini? Berapa lama biasa kita kajian? Anggaplah sejam dah. Sebentar cerita maki sampai tapoge, sampai tak puas. Iya, cerita maki. Jadi tahan dulu dirita sebentar sekali. Iya. Hargai teman yang mau belajar. Kalau tidak, hargai hadis, hargai ayat yang dibacakan. Karena kalau kan kita ini kebetulan kajian tafsir. Kan Quran itu ada adabnya. Kita harus diam ketika membaca, dibacakan kepada kita.
Itu saja nasihatnya, semoga tentunya. Dan ini bukan hanya di sini ya, bukan hanya di masjid sini. Banyak masjid begitu. Di tempat kajian kita ini, karena memang berkumpul berbagai macam orang. Kan kadang juga orang juga sudah baku janji di rumahnya. Oh datang kok sebentar di Mamaja. Iyo, oh iyo. Ketemu ki. Sudah ke sini, selesai cerita. Iya. Seakan-akan dia tidak bisa ketemu di tempat lain. Padahal banyaknya tempat ketemu. Tapi itulah setan. Setan kan pintar. Pintar setan. Dia tahu kalau majelis ilmu, dia dengar ilmu ini, saya nanti dijauhi. Maka dia usahakan, oh iya, biar dia datang belajar, tapi saya akan ganggu. Iya, saya akan mengganggunya. Jadi ya kita tentunya harus bisa ya saling menghargai, saling menghormati, saling ya memberikan kesempatan antara sesama kita untuk mendengarkan ilmu. Wallahualam. Tidak apa-apa kita akhirkan menjadi hajat kita untuk maslahat orang banyak. Untuk maslahat orang banyak. Wallahualam. Kemudian berikutnya, mana yang lebih utama di pagi hari, zikir pagi atau membaca Quran? Zikir pagi. Karena yang lebih utama itu melakukan amalan yang disyariatkan di waktu itu. Itu yang paling utama. Melakukan amalan yang disyariatkan di waktu itu. Itu lebih utama. Wallahualam. Ustaz, ibu saya menyusui sepupu saya bersamaan dengan adik saya selama 3 bulan. Apakah saya mahram dengan sepupu laki-laki yang disusui oleh ibu saya itu 3 bulan? Dia susui 5 kali. 5 kali dia susui itu anak, maka anak itu menjadi mahram seluruh anaknya itu ibu. Bukan hanya kita, adeta, kakata, semua mahramnya itu anak. Semua mahramnya itu anak. Iya, 5 kali saja. Bukan 3 bulan. 3 bulan ini mbak. Sudah berkali-kali ini. Iya. 5 kali standar paling rendahnya. 5 kali susuan jadi mahram sepersusuan. Jadi mahram sepersusuan. Wallahualam. Ustaz, mana yang lebih utama jika perempuan sholat di masjid yang tempat sholatnya terpisah dengan laki-laki, tidak terlihat dan beda ruangan seperti di masjid ini? Apakah lebih baik nikobnya dibuka atau tidak? Apa hukumnya saat menggunakan nikob dalam kondisi seperti itu, Ustaz? Seorang perempuan sholat wajib membuka wajahnya. Tidak boleh dia tutup. Tidak boleh dia bernikob saat menghadap pada roknya. Kecuali memang ada laki-laki yang lalu lalang. Boleh untuk menjaga auratnya, menjaga orang-orang yang punya niat jahat, sengaja menantikan waktu itu untuk melihat perempuan. Untuk melihat perempuan, pura-pura batal wudunya, hanya sekedar mau melihat ke belakang. Kalau seperti itu, dia tutup untuk maslahat itu. Tapi kalau tidak ada seperti itu, misalnya sekarang kita di atas ini laki-laki, di bawah perempuan, ya, maka wajib kita buka. Kecuali ada lagi CCTV misalnya. Jangan sampai nanti lagi, mau kuliah penasaran kah juga ini semua pada yang bercadar. Itu masalah lain. Masalah lain, tapi pada asalnya perempuan wajib membuka wajahnya saat sholat. Perempuan wajib membuka wajahnya saat sholat. Kemudian berikutnya, Ustaz, bagaimana hukumnya kalau di dalam membangun rumah baru, ada namanya peletakan batu pertama? Tidak apa-apa, kita maksudnya pergi meletakkannya bismillah, tidak ada masalah itu. Yang penting jangan disertai oleh pecahkan kelapa. Pokoknya kita bangun bismillah begitu, kita letakkan. Itu hal yang mubah. Kita memulai dengan kebaikan. Mulai dengan nama Allah. Memulai dengan nama Allah. Tidak apa-apa. Wallahualam. Ustaz, kalau imam baca Al-Fatihah, apakah tidak mengapa kalau saya mengikuti bacaannya? Tidak mengapa. Seorang makmum boleh mengikuti imam saat dia membacanya. Ya boleh. Lalu kalau sudah baca surat, saya ikut makmum. Apakah saya baca Al-Fatihah sendiri atau mendengarkan imam baca surat? Maksudnya kita sudah baca Al-Fatihah ya? Atau gimana? Kalau kita sudah, kalau ini sambungannya, kita sudah baca Al-Fatihah tadi sama imam.
maka tentunya setelahnya kita tidak boleh baca Al-Fatihah lagi. Kita hanya mendengarkan imam baca. Karena yang diizinkan untuk dibaca hanya Al-Fatihah. La taqra'u illa bi ummil kitab, kata Nabi. Jangan membaca kecuali Al-Fatihah saja. Iya, Al-Fatihah saja. Wallahualam. Itu kalau sholat jahriyah. Sampai mana batas tahiyat awal, Ustaz? Sampai mana batas tahiyat awal? Sampai syahadat. Itu yang disepakati dalam madhab. Kemudian diperselisihkan apakah ada tambahan sholawat. Itu diperselisihkan. Dalam madhab Syafi'iyah, iya, ada tambahan sholawat. Dan yang benarnya tidak. Boleh dia berdoa walaupun dengan selain sholawat. Kalau misalnya imam belum bangkit. Tapi boleh juga dia bersalawat, karena sholawat termasuk doa. Tapi mengkhususkan sholawat, tidak. Iya, itu pendapat yang kuat, wallahualam. Ustaz, bagaimana seharusnya seorang istri yang sudah bernazar, yaitu apabila bisa berangkat ke Mekah umroh, insya Allah dia akan memantapkan diri untuk bercadar. Tapi qadarullah setelah nazarnya dipenuhi, ternyata suaminya tidak setuju bila sang istri bercadar karena alasan keluarga besar tidak satu pun bercadar. Salah satu alasannya. Bagaimana harusnya si istri, Ustaz? Tetap melaksanakan nazarnya atau mengikuti perintah suami? Dia lakukan nazarnya. Karena tidak boleh taat suami kalau menyelisih syariat. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Karena perintah cadar itu dalil Quran, hadits Nabi, dan kesepakatan seluruh ulama madhab. Akan disyariatkannya bercadar. Ini tidak boleh. Masalah keluarga besar semua tidak ada satupun yang melakukannya. Memangnya kita akan masuk surga pakai keluarga besar. Jadi nanti kita bilang kita misalnya qadarullah masuk neraka. Jadi bisa dipanggil oleh keluarga besar tak? Sudah kita bilang tadi, nasab tidak bermanfaat pada hari kiamat. Tidak bermanfaat pada hari kiamat. Jangan sampai keluarga beserta ia menghalangi kita untuk berbuat kebaikan dan ketaatan. Sebaliknya, jadi tunaikan nadarta ya. Tunaikan nadarta, kasih tahu kepada suami, ini demi kita juga. Saya jaga dari dilihat oleh orang lain. Ya, daripada banyak orang melihat. Iya, daripada banyak orang yang melihat. Kemudian berikutnya, bagaimana hukumnya? Sebaliknya, istri yang tidak mentaati perintah suaminya, yang ingin istri bercadar. Nah, sebalik lawannya lagi nih. Banyak cowok masalahnya orang. Dengan alasan suami, salah satunya untuk memotivasi diri biar makin taat. Suaminya mau, tapi istrinya tidak mau. Wajib dia lakukan. Kalau tidak, boleh ganti daun pintu. Keras itu Pak ya. Iya. Sabar. Iya, dia nasihati istrinya, wajib dalam hal ini wajib dia taati suaminya. Karena ketaatan. Ketaatan disepakati bahwa bercadar ketaatan. Ketika suami perintah, wajib kita lakukan ketaatan itu. Kan tidak boleh kita taati suami itu kalau maksiat. Tapi kalau ketaatan wajib kita taati. Wallahualam, alhamdulillah kita cukupkan. Insyaallah kita lanjut lagi di pertemuan akan datang. Mohon maaf atas banyak kekurangan dalam pembahasan kita malam hari ini. Subhanallah hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.